sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, anak, cucu dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan seluruh penghuni rumah ini, para ustaz, para hujjaj dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Munir karya Syekh Nawawi Banten. Sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155, dan sebelumnya juga sudah ada pembahasan tentang sabar. Maka di sini dikuatkan lagi bahwasannya Allah pasti akan memberikan ujian-ujian untuk mengukur kesabaran-kesabaran dari hamba-hambanya. Karena kalau tidak ada ukuran, tidak ada takrannya, maka sabar hanya tinggal omongan belaka. Maka di sini ditegaskan pasti akan Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan. Jadi ketahuan mana yang sabar, mana yang kemudian ngeluh atau ngegerutu kalau dikasih kesulitan-kesulitan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami akan mencoba kalian, ay wallahi demi Allah, lanusibannakum isabata man yakhtabiru ahwalakum, demi Allah kami akan menimpakan kepada kalian musibah orang yang menguji ahwalakum, akan keadaan-keadaan kalian. Atas biruna alal bala, apakah kalian sabar terhadap ujian bala, wa tastaslimuna lil qada'i amla, dan kalian pasrah terhadap qada, ketetapan Allah, amla atau tidak. Bisyai'in, dengan sesuatu, ay biqalilin, dengan sesuatu yang sedikit sifatnya. Yang pertama di sini walanabluwannakum disebutkan bahwasannya kami akan menguji kalian. Lamnya di situ hadirin, lamnya lam taukid, itu artinya sungguh Allah akan menguji. Selain itu fiilnya yang digunakan di sini fiil mudhari. Fiil mudhari itu menunjukkan makna at-tajaddud wal istimrar, artinya terus-menerus. Dan yang namanya ujian kalau masih ada di dunia ini ya pasti isinya ujian semua. Namanya juga darul bala. Dunia itu adalah tempat bala, tempat ujian. Kalau mau pre ujiannya ya mati aja. Mati. Selama masih hidup pasti masih ada ujian. Ya kadang bini ngomel, bapaknya bini ngomel juga. Yang masih pada punya mertua ya. Kadang anak, ini ujiannya yang ada di anak, ujiannya ada di ipar, ujiannya ada di tengah tetangga, macam-macam. Ada juga ujiannya yang di ustadz. Ustadz kan mestinya ustadz ya. Ujiannya ada di ustadz. Pokoknya ujiannya di mana aja dah pokoknya. Ujiannya pasti akan Allah berikan ujian-ujian supaya terukur mana di antara kita orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mau menerima qada atau ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita mau bersabar, kemudian kita menerima ketetapan-ketetapan Allah, kita sabar terhadap keputusan-keputusan yang Allah takdirkan kepada kita, maka Allah ridho kepada kita. Jamaah rahimakumullah, Allah ridho kepada kita yang disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah.
Itu syaratnya Allah bisa ridho kepada kita kalau kita ridho kepada Allah. Kalau kita nggak ridho kepada Allah, dikit-dikit rundel, dikit-dikit runtuh, Allah nggak bakal ridho juga sama kita. Bahkan ancamannya itu saudara, malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai, orang yang tidak ridho kepada ketetapanku dan tidak sabar kepada ujianku, maka falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain saya, cari Tuhan selain aku. Kan ngeri ancamannya itu. Memang justru dasar dari kehambaan kita itu adalah ridho kepada Allah, sabar, dilatih lagi, sabar lagi, dilatih lagi, sabar lagi, hingga muncul, hingga tumbuh ridho terhadap semua ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita bisa ridho, kalau kita bisa bersabar terhadap ujian, lalu naik bisa ridho terhadap semua keputusan-keputusan atau qada yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Kemudian di sini yang digunakan redaksinya bisyai'in biqalilin. Syekh Nawawi Banten di sini mengartikan biqalilin dengan sedikit. Sedikit ujian itu. Sebesar apapun yang namanya ujian itu sedikit, saudara. Percaya dah sama saya. Orang kalau misalnya tabrak mobil misalnya gitu ya, lagi naik motor, ya orang motor kagak jalan, lagi parkir aja di pinggir jalan, tabrak sama mobil. Hancur itu motor. Kakinya kudu diurut, tapi tetap aja masih ada. Untung gua masih hidup. Masih untung kan ya? Masih untung pasti. Orang dikasih musibah apapun pasti masih ada untung. Untung cuman kaki gua doang. Untung cuma motor doang. Untung masih ada untung. Artinya memang sedikit, saudara. Biqalilin di sini Syekh Nawawi Banten mengartikan bisyai'in biqalilin. Memang syai' yang dimaksud di sini adalah sangat sedikit, sesuatu yang sifatnya sedikit. Ujian itu tidak ada yang berat jika dibandingkan dengan pahala dari kesabaran yang kita jalani ketika menempuh ujian. Sedikit, begitu kita sabar, lewat begitu aja udah. Tapi pahalanya demikian besar, saudara. Pahala dari sabaran kita saat kita menempuh ujian, saat kita menerima ujian, ini lebih besar dibanding ujian itu sendiri. Kan sudah kita bahas kemarin bahwasannya orang yang bersabar ketika dia menjalankan bala atau ujian, menjalankan musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada dia, maka akan Allah angkat derajatnya 300 level tingginya. Tahu level ya? Tahu level. Sekarang buat jadi pedesnya makaroni si level. Levelnya 300, diangkat 300. Di antara satu level dengan level lainnya itu ma bainas sama'i wal ard, sama jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Itu satu tingkatannya, satu levelnya. Nah, ini diangkat 300 level. Orang yang sabar terhadap bala. Nanti lebih tinggi lagi, saudara, orang yang sabar ala dawamit ta'ah, yaitu orang yang sabar untuk melaksanakan taat, ngaji malam Jumat, cekrek foto. Ngaji malam Sabtu, cekrek foto lagi. Itu artinya sabar, istiqomah. Karena nggak sembarangan orang bisa ngaji istiqomah itu. Kalau nggak sabar ngaji mulu bang, kata bininya, duit kagak. Kalau nggak sabar bisa berhenti. Tapi ini sabar bener-bener sabar, ngaji mulu bang, pakai pengajian, tapi anak-anak kagak dipikirin akan kapan kita healing. Healingnya kapan. Itu kalau nggak sabar berhenti bisa ngaji. Tapi jalanin ketaatan seperti ngaji, sholat jamaah, sedekah, walaupun cuma sekali seminggu waktu Jumat, tapi kita jalanin dengan sabaran, itu namanya sabar ala dawamit ta'ah. Sabar dalam melaksanakan taat yang sifatnya dawam atau terus menerus. Ini Allah angkat orang yang sabar ini 600 derajat, saudara. Kalau tadi 300 yang bala, ini 600 Bang Anggi, Bang Jali, 600 derajat, di mana antara satu level atau satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya sama seperti langit dan bumi, 2 kali cuma, lebih tinggi lagi dibanding yang pertama. Nah, yang paling utama, yang paling tinggi di antara jenis kesabaran itu adalah as-sabru anil maksiat, sabar menjauhi maksiat. Bukan as-sabru fil maksiat, bukan. Sabar dari maksiat, maksudnya menghindar dari maksiat. Kan ada orang sabar dalam maksiat, ada. Beda dari sama dalam nih. Sabar dalam maksiat, bang, udah ngapa tobat?
udah tua umur udah segitu, saya mah sabar, saya mah di sini aja, belum mau. Itu namanya sabar dalam maksiat nggak boleh, as-sabru fil maksiat nggak boleh. Kalau sabar anil maksiat, sabar jauh dari maksiat, artinya menghindari maksiat, ini yang paling tinggi, yang Allah angkat, akan Allah angkat derajatnya itu 900 derajat atau 900 tingkat, dimana satu tingkatnya itu sama seperti langit dan bumi cuma 3 kali. Kalau tadi kan sekali, 2 kali, ini 3 kali. Jadi betapa tingginya orang yang sabar anil maksiat. Ada itu sebuah hikayat, ada orang anak muda dia lagi ya nganggur, emang dimintain tolong sama perempuan. Suaminya lagi pergi, suami lagi pergi keluar kota, disuruh bersihin jendela kamarnya, dikunci sama perempuan itu, dikunci. Ada kesempatan kali. Itu kesempatan udah apa? Kurang ajar kan. Kan masih ya. Dikunci itu sama itu perempuan, dikunci sama perempuannya, kemudian digodain sama perempuan, bang suami saya nggak ada, udah tenang aja bang, mah di sini aja. Ya. Tapi ini pemuda kemudian masuk ke dalam kamar mandinya, ada di dalam kamar itu. Dia masuk dalam kamar mandi, nggak keluar saking takutnya kalau dia terjerumus ke dalam maksiat. Kalau kita gimana itu? Jarang. Jarang kesempatan begitu. jarang memang bang. Jarang. Nggak keluar itu pemuda, sampai dia kemudian mohon maaf buang air di situ, kemudian keluar dan sengaja dia habis buang air dipeperin tainya itu ke badannya, supaya ini perempuan yang nggak ada lakinya nggak mau godain dia, bau. Ini pemuda yang seperti ini as-sabru anil maksiat, ini derajatnya paling tinggi di antara sabar-sabar yang lain. Oleh karenanya di sini sabar ditekankan lagi, bahwasannya kesabaran itu sesuatu yang penting. Bagaimana sabar dengan bala? Sabar yang dengan bala juga tinggi derajatnya. Ada satu riwayat hadis Rasulullah menyatakan bahwasannya tunsobul mawazinu yaumal qiyamah li ahli sholah was sadaqah wal hajj fayufuna ujurahum. Nanti di hari kiamat itu timbangan mizan itu ditegakkan. Ahli sholat dihitung amalnya sholatnya, kemudian ahli haji atau umroh dihitung pahala hajinya umrohnya, ahli sedekah dihitung, semuanya ditegakkan semua timbangan-timbangan ibadah itu, kecuali ada yang namanya ahlul bala, yaitu orang yang di dunia diuji terus oleh Allah, maka nggak ada timbangan saudara. Untuk orang yang di dunianya itu senantiasa diberikan musibah, kesulitan, kesusahan, maka dia nanti di akhirat itu tidak ada mizan, nggak ada timbangan. Jadi gimana? Masuk surga langsung aja. Langsung masuk surga. Amin. Emang ada yang itu doa Allahumma ini as'alukal musibah. Doanya ini as'alukal afwa wal afiyah. Nggak ada Allahumma ini as'alukal musibah wal bala, nggak ada, saya yakin. Nah itu orang-orang yang di dunia termasuk ahlul bala, ini tidak ada mizan atau timbangan amalnya, langsung masuk surga. Hatta yatamanna ahlul ibadah, sehingga orang-orang yang ahli ibadah ini kemudian bermimpi atau berangan-angan, andai saya ini digunting-gunting, dipotong-potong tubuh saya di dunia, saya pengen. Kenapa? Mimma yadhabu bihi ahlul bala, sebab apa yang dibawa oleh orang-orang yang memang di dunianya selalu ditimpakan bala atau musibah. Saking senangnya atau saking pengennya jadi orang yang kena bala atau musibah di dunia, maka orang-orang ahli sedekah, ahli haji, ahli sholat ini pengen banget, dulu ngapa di dunia saya nggak kena musibah aja, kenapa di dunia saya nggak kena cobaan-cobaan aja. Karena memang ganjaran yang Allah berikan itu demikian banyak sehingga nggak perlu ditimbang. Yusabbu sobban, kata Rasulullah, diberikan di amprokin itu pahalanya demikian banyak, jadi tidak perlu melalui timbangan. Ini ahli bala yang sabarnya sabar dalam bala. Ini sabar dalam bala. Gimana sabar? Sabar dengan tingkatan anil maksiat lebih tinggi lagi. Bisyai'in ay biqalilin, sedikit. Yang namanya ujian, musibah, kesulitan itu sedikit pasti.
Makanya kita selalu bilang untung aja masih ada cuma kaki gua doang. Untung karena sedikit memang. Justru saudara, yang paling besar dan paling berat ujian itu adalah kegagalan menghadapi ujian itu sendiri. Tuh yang paling berat tuh. Kalau kita masih ya Allah masih gitu aja, terus masih untung masih gitu aja, kita bisa menghadapinya, alhamdulillah. Justru yang berat justru kegagalan menghadapi ujian, terutama ujian agama, naudzubillah. Diuji sama super mie Indomie, diuji sama voucher, diuji sama yang lain, akhirnya dia pindah agama, naudzubillah. Ini namanya gagal diuji secara agama. Ini justru ujian yang paling berat yang kayak begini. Semua ujian itu kecil, semua musibah, semua kesulitan-kesulitan yang fungsinya untuk menguji kita itu kecil. Justru yang paling besar itu adalah kegagalan menghadapi ujian itu. Kecil saudara jika dibandingkan dengan pahala-pahalanya, jika dibandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan lantaran kesabaran dari ujian-ujian itu. Apa bentuk ujian yang sedikit itu? Bisyai'in minal khaufi, yaitu rasa takut, minal aduwi dari musuh, wal ju'i dan rasa lapar, fi qahtis sinina dalam pacekliknya tahun-tahun atau kemaraunya tahun-tahun. Qahtun itu kemarau. Wa naqsin minal amwali dan kurangnya harta, bil halaki dengan sebab rusak, wal anfusi dan juga jiwa, bil qatli dengan terbunuh, wal mauti dan dengan mati, wat thamarati dan kekurangan buah-buahan, bil hawaiji dengan hama. Hawaij itu hama. Bentuk-bentuk ujian ini sedikit semuanya bentuknya, bisa berupa takut, rasa takut terhadap musuh, kekhawatiran, takut, rasa takut terhadap orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang memusuhi kita. Ini adalah ujian. Kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu para syuhada Badar. Orang-orang yang meninggal, yang mati syahid 14 orang, 8 dari kaum Ansor dan 6 dari kaum Muhajirin. Ini adalah orang-orang yang sabar dengan menahan rasa takut terhadap musuh. Diuji dengan itu. Selain itu diuji dengan rasa lapar. Rasa lapar di sini yaitu diuji bagaimana supaya kita tidak takut atau kita terbiasa dengan lapar. Karenanya diajarkan kita itu kalau makan jangan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik. Kita diajarkan karena memang itu ujian-ujian. Kadang ada kekurangan, masa paceklik, kemarau, gagal panen. Walaupun yang gagal panen di Kerawang, tetap Jakarta kena imbasnya ntar. Gak ada yang jual beras, orang gak ada apa-apa. Ini namanya paceklik. Diuji, kita sabar gak dengan ketetapan Allah yang berupa paceklik itu. Begitu juga kita diuji dengan kurangnya harta benda, kurangnya jiwa, dan kurangnya buah-buahan. Artinya kurangnya harta benda di sini bisa dengan kerusakan, diambil, kemalingan misalnya, atau bisa juga dengan kebakaran seperti saudara-saudara kita kemarin. Ini semua ujian. Ujian bentuknya bisa kehilangan, bisa rusak dan lain sebagainya. Juga ujian berupa nyawa, yaitu dengan terbunuh atau dengan kematian. Begitu juga ujian pada buah-buahan gagal panen misalnya. Semua bentuk ujian ini adalah cara Allah untuk mengukur kesabaran kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho terhadap ketetapan Allah atau tidak. Maka Allah menguji dengan itu. Karena kalau tidak ada ujiannya, yang namanya sekolah, yang nggak ada ujiannya, belajar terus nyatet, nggak ada ujiannya, nggak ada kenaikan tingkat, nggak bakal ada naik kelas. Maka harus ada yang namanya ujian. Di ayat sebelumnya hadirin, ini disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah diajarkan oleh Allah cara kita minta pertolongan itu adalah dengan sabar dan dengan sholat. Makanya sholatnya jangan tinggal, karena sholat itu seperti pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kesabaran. Kesabaran itu pelajaran-pelajaran. Kalau kita diuji itu berarti ada pelajaran-pelajarannya. Kalau kita ujian UAS gitu ya, ujian akhir semester, kalau kita ulangan itu kan pasti ada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa pelajaran sebelumnya? Sholat diantaranya.
kita sholat kita ini juga untuk menguatkan kita. Dengan kata lain, Allah memberikan ujian ini tidak secara mendadak. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Walaupun bocoran soalnya nggak ada, hadirin, nggak ada, lu bakal diuji. Nih ujian lu di bini, nih ujian lu di anak, nih ujian lu nanti sakit misalnya. Nggak dikasih bocoran itu, enggak. Tapi minimal kita udah sholat dan kita udah latih sabar. Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita udah punya modal itu, udah punya modal sholat, udah punya modal sabar, gimana pun bentuk soalnya ujian itu kita bisa ngadepin. Pokoknya yang paling berat itu ya tadi, lari dari ujian. Orang nomornya udah didaftarin, kartu udah dipegang, tapi dia kagak datang ujian. Kira-kira lulus gak tuh? Kagak lulus, orang nggak lari dari ujian. Nah yang dikhawatirkan itu yang paling berat adalah lari dari ujian. Asal kita sudah sabar, kemudian sudah sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholat, maka innallaha ma'as-sabirin. Allah pasti bersama kita. Allah kuatkan kita. Allah kuatkan langkah kita, Allah kuatkan hati kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Pelajarannya harus diulang-ulang, yaitu pelajaran sholat dan juga pelajaran sabar. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-khawfu khawfullah. Yang dimaksud dengan takut di ayat tersebut, bisyai'im minal khawfi, khaufullah adalah takut kepada Allah. Wal ju'u siyamu syahri ramadhana. Yang dimaksud dengan ju', lapar, itu adalah puasa bulan Ramadan. Penaksu minal amwal, yang dimaksud kurang harta benda, az-zakatu was-shadaqat, yaitu zakat dan sedekah-sedekah. Penaksu minal anfusi, dan kurang dari nyawa atau jiwa, al-amrodu adalah sakit. Wa minat samarati, dan kekurangan dari buah-buahan maksudnya adalah mautul aulad, adalah matinya anak-anak. Ini tafsir lain dari Imam Syafi'i, dikutip oleh Syekh Banten. Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, maksudnya akan kami uji kalian, apakah kalian termasuk orang yang takut kepada Allah atau tidak. Orang kalau takut pada Allah, hadirin, sholatnya benar-benar, pasti dia tahu bahwa Allah itu melihat hati dia. Dalam sholatnya, apa dalam sholat itu ada barang dagangan, apa dalam hatinya ketika sholat itu ada kontrakan, apa ada perempuan, apa ada yang lain-lain, kelihatan tuh sama Allah. Maka dia takut, maka dia benar-benar takut pada Allah ketika sholat. Khauf namanya ini, takut pada Allah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan takut inilah takut pada Allah. Ada khauf, ada juga roja memang. Yang disebut dengan roja itu harapan kita kepada Allah. Yang disebut dengan khauf, takutnya kita kepada Allah. Untuk memupuk rasa takut kita kepada Allah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan, kalau kita mau menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, maka lihat apa yang sudah kita berikan dari kita untuk Allah. Udah benar-benar belum sholat kita? Udah benar-benar belum ngaji kita? Udah benar-benar belum puasa kita? Benar nggak puasa kita lillahi ta'ala? Benar nggak sholat kita lillahi ta'ala? Benar nggak sedekah kita lillahi ta'ala? Kita ukur-ukur, kita renungkan apa yang sudah diberikan dari kita untuk Allah. Pasti itu banyak yang namanya keteledoran, yang namanya taksir, yang namanya kesembronan. Sembrono, kita sholat masih sembrono, sedekah kita juga masih hitung-hitungan, puasa kita juga masih puasa bantal. Puasa bantal subuh, yang dari subuh tidur lagi, bangun zuhur tidur lagi, ya nanti udah 5:30 baru dah mulai ada tegar matanya. Masih begitu, masih banyak taksir atau keteledoran kita. Keteledoran kita, kesembronan kita dalam ibadah begitu banyak, maka dari situ akan muncul rasa takut. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut ibadah kita ini tidak diterima. Ini untuk menumbuhkan rasa takut. Kemudian yang dimaksud dengan lapar di sini, Imam Syafi'i mengatakan adalah puasa Ramadan. Diuji waktunya, bulan Sya'ban habis, sidang isbat, besok udah mulai puasa, lagi enak-enaknya ngopi.
udah suruh berhenti aja, lagi enak-enaknya berempat, ya berempat ngapain? Lagi enak-enaknya berempat main, udah suruh puasa aja. Ini mainnya malam, malam terawih udah berhenti dulu dah, tawakupan mainnya, udah suruh berhenti karena ini diuji oleh Allah, berhenti nggak? Maksudnya nggak terlalu kenyang, karena dalam setahun itu kita diwajibkan puasa itu Ramadan. Namanya ujian lapar, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Yang dimaksud dengan kekurangan ada 4 di sini. Kurang harta, kekurangan harta Allah uji. Mau nggak kita mengurangi harta kita untuk sedekah? Dan sedekah wajib. Sedekah wajib yang dimaksud zakat, saudara. Zakat, kalau zakat fitrah ya sedekah wajib, itu yang khusus sifatnya di bulan Ramadan sampai sebelum imam naik mimbar di Idul Fitri, itu zakat fitrah. Tapi yang lainnya ada juga, ada zakat yang namanya zakat mal, itu zakat perdagangan, zakat profesi, zakat ternak, ya, tapi nggak ada yang ternak di sini. Nggak ada zakat perdagangan yang banyak, atau zakat emas perak. Mungkin ada yang di rumahnya nyimpen emas, yang teralisnya dari emas, pagernya dari emas, itu kena zakat tuh. Diuji, mau nggak kita mengurangi harta, yaitu dengan perintah zakat itu. Dikurangi, diuji juga dengan dikurangi jiwa. Yang dimaksud dengan dikurangi jiwa di sini adalah kekuatan jiwa kita atau kekuatan badan kita, seperti sakit. Orang kalau lagi sakit kan berarti lagi diuji jiwanya yang tadinya semangat atau badannya yang tadinya sehat bisa ngapa-ngapain. Nah ini Allah uji dengan kurang sehat, kemudian kurang juga an-nafs atau jiwanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu berkurang dengan penyakit. Ini Allah uji. Adapun buah di sini yang dimaksud adalah buah hati, anak-anak maksudnya. Imam Syafi'i menyebutkan anak-anak. Banyak diantara kita atau kerabat saudara-saudara kita yang anaknya dipanggil duluan, meninggal di waktu kecil, atau mungkin udah sekolah, udah kuliah juga, yang diharap-harapkan bisa nerusin dia, tinggal 1 semester lagi, meninggal. Ada yang begitu. Itu ujian juga. Maka diuji dalam segala segi kehidupan kita. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-khitabu li Rasulillah, bermula khitab ini, arah pembicaraan ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au likulli man yata'atta minhul bisyaratu, atau untuk setiap orang yata'atta minhu yang mudah darinya apa al bisyaratu, bisyarah. Apa maksud bisyarah? Bisyarah itu kabar gembira maksudnya. Ini adalah khitab wa basyiris sabirin, kabar gembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini maksudnya untuk Rasulullah, wahai Muhammad, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Di antaranya tadi, orang yang sabar ada derajat yang naikkan 300. Itu riwayat Nabi, itu sabda Rasulullah. Kemudian dengan ayat sebelumnya, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang sabar. Ini adalah perintah untuk Nabi, atau bisa juga perintah untuk orang yang memang bisa memberikan kabar gembira, di antaranya guru-guru, atau kita ngasih kabar gembira, nasihatin sabar, maksudnya nasihatin sabar kepada anak-anak kita, kepada saudara kita. Singkatnya orang-orang yang memang bisa nerima nasihat kita. Waktu takziah itu kan artinya menghibur, hadirin. Nah kita takziah, mudah-mudahan a'dhamallahu ajroka, Allah membesarkan, Allah mengagungkan, memperbesar ganjaran sabarmu. Kita waktu takziah doa kayak begitu. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa kita. Mudah-mudahan Allah kasih ganjaran kesabar, sabar dah. Allah ganti, pokoknya kesabaran ente itu Allah ganti dengan yang lebih baik dibanding ini semua. Jangan kedengeran sama anaknya kalau yang meninggal bininya. Ntar Allah ganti. Jangan. Ini basyiris sabirin bisa untuk Rasulullah, perintahnya bisa juga untuk orang-orang yang memang layak memberikan nasihat dan diterima nasihatnya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu a'lam bishawab.